Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 10. Segini. Menunjukkan 5 jarinya. 5 juta. Gani pun terbelalak. Buset, enteng banget bilang 5 jutanya. 500 juta. Leon asal tebak. Semakin bercicit suaranya saat mendengar kata 500 juta. Gani menggepalkan tangan, menepuk-nepuk dadanya menguatkan hati. 500.000. Bah, sok kaya banget jadi orang. Sedikit memekik karena merasa Tara tengah mengejeknya. Ada tidak? Jika tidak ada, tidak usah so nawarin uang segitu. Dasar kau ini. Leon pun beranjak tanpa menjawab apapun. Ia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Wah, beneran mau dikasih. Oi, kalau bisa tambahin. Tapi tetap dianggap 500.000 ya. Tambahin 300 atau lebih juga tidak apa sebagai sedekah. Seru Gani dari luar kepada Tara yang masih di dalam. Ia pun nyengir. Mantap jiwa. Kinara punya jantan baik hati, royal lagi. Padahal dia sendiri medit minta ampun. Sementara itu Kinar sudah berada di sana dan berdiri di depan pintu, mengamati si babi ngepet yang tengah duduk dengan santai di bangkunya. Mulut yang tebal itu masih bergumam jelek-jelekan Kinar yang tanpa ia sadari sudah mendengus sembari menggulung kedua lengan bajunya. Lalu memberikan hantaman keras dengan kepalan tangan itu tepat di atas ubun-ubunnya. Gani menoleh ke belakang dan mendapati wanita yang sedang melipat kedua tangannya di depan dada. Sialan, beraninya kau memukul kepalaku. Masih untung aku memukul dengan kepalan tanganku. Seharusnya aku sudah menggorok lehermu itu, dasar babi got. Hei, wanita hina, jaga mulutmu itu ya. Aku tidak perlu menjaga mulutku dari pria burik sepertimu. Bahkan jika perlu, aku meludahimu sekarang. Sialan, benar-benar mulutmu itu ya. Gani sudah membulatkan bola matanya kesal. Apa? Kinar berkacak pinggang, menantang sang kakak sepupu yang songong itu. Cih, mau apa kau di rumahku, ha? Bukan urusanmu. Gani tidak ingin mengatakan tujuannya pada Kinar, karena sudah jelas wanita itu pasti akan melarangnya. Hingga tak lama, Tara pun keluar dengan beberapa lembar uang ratusan ribu di tangannya. Hal itu pula yang membuat mata hijau si pria kentung itu membulat senang. Iya, semenjak tinggal di rumah Kinar, ia memang sengaja memperbanyak uang kas di dompetnya. Tara mendekati Gani dan mengulurkan uang senilai 1 juta padanya. Tangan Gani mulai mendekat dan hendak meraihnya, namun segera ditepis oleh Kinar. Apa ini, Mas? Kenapa Mas Tara kasih uang padanya? Dia bilang ingin pinjam uang. Gani pun menoleh. Sial, kenapa dikasih tahu sih? Gani hendak meraih lagi, namun kembali ditepis. Pinjam uang? Pada suamiku. Kinar membulatkan bola matanya, menatap kesal pada Gani. Hai Kinar, aku sedang butuh uang untuk bikin SKCK dan persyaratan lainnya. Cih, kenapa harus kepada suamiku? Kenapa tidak minta saja pada ibumu itu? Dia sudah mengantongi uang hasil memeras suamiku kemarin. Dan sekarang kau mau melakukannya juga? Kau benar-benar cari mati ya babi got? Aku benar-benar butuh uang, Kinar. Gani hendak meraih uang itu. Lagi-lagi ditepis Kinara. Tidak bisa. Hei, tapi suamimu ini sudah setuju dari tadi. Tidak, aku bilang tidak, ya tidak. Sekarang kau keluar saja sana. Kinar. Wanita itu pun menoleh. Tidak apa, aku ada kok. Ucap Leon sambil tersenyum. Tapi Mas. Hei Kinar, seorang istri itu harus menuruti keinginan suaminya. Tidak boleh membangkang. Seperti saat ini dia ingin meminjamkan uangnya padaku. Jadi kau juga harus mengizinkannya. Tutur Gani sembari menyambar uang yang ada di tangan Leon dengan kecepatan kilat. Hal itu pula yang semakin membuat Kinar kesal. Terima kasih ya, adik ipar yang tampannya masih di bawahku.
Aku pergi dulu. Gani kabur begitu saja. Hai babi god, awas kau ya. Kinar geram. Sementara Tara hanya tergelak melihat ekspresi istrinya yang tengah kesal itu. Gadis itu menghela nafas. Sudah tidak tahu lagi ingin melakukan apa pada keluarga Santi. Karena tidak puas dengan memeras dirinya, kini suaminya malah jadi kena imbas akibat keserakahan mereka. Ia pun menoleh dan menyentuh kening Tara, mengecek suhu tubuhnya, lalu bernafas lega. Karena pria itu sudah tidak demam. Mas Tara sudah tidak pusing lagi. Pria itu pun hanya membalas dengan senyuman dan anggukan kepala, walaupun masih terasa sedikit. Syukurlah. Ayo masuk mas, di luar banyak angin. Gadis itu menutup pintu rumahnya lalu menuntun Tara ke sofa usangnya itu. Benar, sudah tidak pusing lagi mas. Tidak Kinar, aku sudah jauh lebih baik, jawab pria di sampingnya. Sementara Kinar hanya tersenyum. Kinar, kenapa lama sekali? Oh, aku tadi dari apotek dulu mas, membeli obat untukmu. Mengangkat kantong kresek yang ada di tangannya. Wah, kamu membelikanku obat? Iya, nanti saat makan siang diminum dulu ya. Iya. Leon tersenyum senang. Aku ambil air dulu. Kinar haus, mas mau kuambilkan juga tidak? Iya. Hanya menjawab iya sedari tadi, karena pandangannya hanya berfokus pada wajah Kinar tanpa berkedip. Seperti ada hal lain di diri Kinar saat ini, karena membuatnya merasa betah melihat wajah itu. Bahkan hingga gadis itu beranjak dan menghilang masuk ke dalam ruang dapur. Sedikit terangkat tangan Leon menyentuh dada sebelah kiri. Ia pun tersenyum tipis. Aku terus saja merasakan apa yang tengah ia rasakan. Jantungku berdegup kencang. Leon tertunduk sembari melebarkan senyumnya. Hingga saat Kinar kembali keluar dengan 2 gelas air di tangannya. Ia lantas menyerahkannya pada Leon. Pria itu pun meraihnya. Terima kasih istriku, ucap Leon tanpa sadar. Namun dari kata-kata tadi berhasil membuat Kinar terpaku. Ia bahkan lupa dengan dirinya yang juga hendak minum, dan malah justru asik melihat pria itu meneguk minumnya hingga habis. Lebih baik. Leon tersenyum. Kinar, panggilan Leon yang seketika membuyarkan lamunan gadis itu. Iya mas, aku ingin makan buah. Entah karena cuaca panas atau mungkin efek dari demamnya, sehingga membuat Leon teramat ingin mengambil makanan yang bisa menyegarkan mulutnya. Iya, Kinar seharusnya beli buah ya tadi. Ya sudah, Kinar beli dulu ya. Kinar beranjak. Secepat itu pula Leon menahannya. Aku ikut ya. Jangan mas, mas di rumah saja. Aku tidak mau, pokoknya aku mau ikut. Aku jenuh Kinar. Tapi kalau nanti mas pening lagi bagaimana? Lebih baik di rumah saja, tidak jauh kok. Aku sudah lebih baik. Aku ikut saja ya Kinar. Di sela-sela obrolan mereka terdengar suara ketukan dari luar. Keduanya menoleh ke arah pintu. Lebih manusiawi ini ketukan pintunya. Kali ini sepertinya orang normal mas. Kinara terkekeh sembari beranjak. Ia lantas membuka pintu itu dan mendapati seorang pria berjaket ojek online. Ivan. Mata Leon sudah membulat saat mendapati pria yang ia kenal sudah berdiri di hadapan Kinar. Cari siapa? Ivan mengingat sejenak sembari melirik ke arah Leon. Sementara Leon hanya diam saja. Dia hanya menunjuk ke arah pria yang tengah duduk di sofa. Leon pun hanya menghela nafas. Oh, Anda temani Mas Tara ya? Iya benar. Saya dengar tuh, maksud saya Tara sedang sakit. Jadi saya ingin menjenguknya. Tara pun mendesah. Oh begitu, silakan masuk mas. Kinar bergeser sedikit guna memberi jalan untuk pria itu masuk.
Terima kasih. Ivan melewati Kinar. Tunggu sebentar, Mas. Cegah Kinara membuat pria itu menghentikan langkahnya. Saya kok seperti kenal Anda ya? Tanya Kinar yang berjalan dan berhenti di depan Ivan. Kuharap nona ini tidak mengenaliku sebagai pria yang pernah membeli kopinya seharga 1 juta. Tapi di mana ya? Kinara masih menatap sembari menggosok dagunya. Kinar, muka dia memang pasaran. Mungkin kau punya kenalan yang mirip dengannya. Apa iya ya? Iya mbak, pasti seperti itu. Ivan melebarkan senyumnya. Kinar, Leon pun kini sudah berdiri di sebelah Kinar, menyentuh kedua bahu itu lalu membawanya ke belakang. aku minta tolong bisa? Tanya Leon di ruangan tengah. Apa mas? Tolong buatkan minum untuknya. Ah, itu sih sudah pasti. Tanpa perlu Mas Tara minta, Kinar pasti akan buatkan. Leon tersenyum. Terima kasih. Tolong ya Kinar, aku keluar dulu menemui temanku itu. Iya mas. Gadis itu berjalan masuk. Sementara Leon memastikan Kinar sudah berada di dapur, barulah dia menghampiri sekretarisnya. Apa yang kau lakukan di sini sih? Maaf tuan, saya hanya khawatir. Ini saya membawakan buah dan juga obat dari Dr. Roy untuk Anda. Saya sudah ada obat dari Kinar. Obat apa? Boleh saya cek tuan? Leon pun meraih obat di atas meja lalu menyerahkannya pada Ivan. Setelah mengeceknya, ia lantas meletakkan lagi di atas meja. Mohon ampun tuan, itu hanya obat biasa, saya rasa tidak akan manjur. Tapi tubuh saya sudah enakan, dan obat dari Kinar ini sudah cukup untukku. Tapi tuan, Leon menginjak kaki Ivan karena melihat bayangan Kinar yang tengah keluar, sehingga sedikit mengerang lalu kembali membungkam mulutnya. Loh, kalian masih berdiri? Kenapa tidak disuruh duduk, mas? Kinar berjalan mendekat sekaligus meletakkan secangkir teh hangat di atas meja. Maaf mbak, saya tidak lama kok, hanya ingin tahu saja kondisi Tara. Tapi Anda harus tetap minum, mas. Kan saya sudah membuatnya. Ivan pun menoleh ke arah Leon. Duduk saja. Titah Leon. Sembari duduk di kursinya berbarengan dengan Ivan yang turut duduk juga. Sedikit berbincang mereka di sana, di mana Kinara terus saja mencecar dengan berbagai pertanyaan yang terkadang sedikit sulit untuk Ivan menjawabnya. Hingga setengah jam lebih, Ivan pun berpamitan pulang. Karena waktu yang sudah semakin siang menjelang sore. Di malam harinya, Leon merebahkan tubuhnya. Malam ini dia benar-benar tidak bisa tidur. Ia sangat ingin gadis itu menemaninya lagi seperti semalam. Namun entah bagaimana caranya. Tidak mungkin kan dia meminta Kinar tiba-tiba tidur di kamarnya. Dalam kegundahannya, pria itu terus berpikir, bagaimana cara dia bisa membujuk Kinar agar mau menemaninya lagi. Sedikit mengibaskan pakaian, Leon merasakan hawa panas teramat, sehingga membuatnya tidak nyaman. Gerah sekali sih. Malam ini sepertinya akan turun hujan, karena gemuruh sudah mulai terdengar bersahutan. Mungkin itu sebab kenapa hawa yang ia rasakan semakin panas, sehingga membuatnya beranjak keluar kamar. Di saat yang bersamaan, ia berpapasan dengan Kinar yang baru saja dari kamar mandi setelah menggosok gigi dan mencuci mukanya. Loh, Mas Tara belum tidur. Gadis itu mengerutkan keningnya, lalu menyentuh kening Tara. Kali ini dia sudah tidak sanggung lagi menyentuh Tara. Mas demam lagi? Atau pusing lagi? Tidak Kinar, aku hanya kepanasan. Begitu ya? Kinar ada kipas angin tapi cuma satu. Kalau mas mau pakai tidak apa. Leon pun berpikir sejenak. Mungkin ini bisa dijadikan kesempatan untuknya. Leon tersenyum. Kenapa tidak kita pakai bersama saja? Tanya Tara sambil berjalan mendekati Kinar. Maksudnya? Meraih rambut Kinara yang tergerai itu. Tidak apa kan? Kalau kita tidur satu kamar. Bercanda kan? Aku serius. Diojekin tidur satu kamar.
Apa jangan-jangan dia sudah menganggapku istrinya? Dan kita akan... Kinar membulatkan bola matanya. Tangan Leon meraih pergelangan tangan Kinar. Ayo, ajak Leon lalu membawanya yang mendadak tegang itu masuk ke dalam kamar Kinar. Hingga pintu itu tertutup. Leon mengunci dari dalam. Bersambung.